Lo pernah nggak sih rebahan tengah malam, sambil lihat langit-langit kamar, terus tiba-tiba mikir, gue ini hidup buat apa sih? Kenapa gue harus lahir? Emang Tuhan nggak salah pilih orang? Nah, tenang. Lo nggak sendirian. Pertanyaan beginian mah udah ada dari zaman Sokrates, masih pakai toga, sampai zaman kita udah bisa beli cilok, pakai uang elektronik. Hari ini, kita bakal ngebahas, kenapa sih manusia itu lahir ke dunia, tapi dari sudut pandang filsafat, alias ilmu mikir, yang sering bikin otak kita ngebul kayak mie instan, lupa diangkat. Yuk, tarik mang! Oke, pertama-tama, kalau lo ngerasa hidup lo nggak ada arah, nggak ada tujuan, dan cuma jalanin hidup kayak robot tiap hari itu wajar, bro. Bahkan para filsuf dunia juga mikir kayak gitu kok. Mereka malah lebih parah. Mikirnya dalam banget, sampai nggak tidur-tidur. Salah satu yang melegenda adalah John Paul Sartre, bapak filsafat eksistensialisme, yang pernah ngomong, manusia itu condemned to be free, alias dikutuk untuk bebas. Maksudnya, kita lahir ke dunia ini tanpa tujuan pasti. Nggak ada buku manual hidup. Kita sendirilah yang harus ngebentuk arti dan tujuan hidup kita sendiri. Bebas, iya. Tapi ngeri juga, karena lo harus nentuin semuanya sendiri. Jadi, hidup lo, ya lo yang bentuk. Sekarang, kita kenalan sama paman yang lebih dark, Friedrich Nietzsche. Dia pernah bilang, God is dead, tapi jangan salah paham dulu. Maksudnya bukan Tuhan mati dalam arti sebenarnya, tapi nilai-nilai lama yang selama ini jadi pegangan manusia udah nggak relevan lagi. Agama, moral, tradisi semuanya lagi digoyang. Menurut Nietzsche, hidup itu nggak punya makna secara bawaan. Tapi justru karena itu, lo bisa jadi Ubermensch alias manusia super yang berani bikin arti hidupnya sendiri tanpa harus ngikutin aturan lama. Gila kan? Jadi, buat Nietzsche, tujuan lo hidup, ya bikin tujuan lo sendiri. Jangan nungguin jawaban dari langit. Masuk ke aliran yang lebih nyeleneh, tapi relatable banget. Absurdisme dari Albert Camus, yang bilang, hidup itu absurd. Kenapa? Karena kita, manusia, selalu nyari makna, tapi dunia ini cuek banget. Nggak ada jawaban pasti, nggak ada kepastian, dan kenyataannya sering nggak sesuai ekspektasi. Jadi kayak lo nanya ke dunia, kenapa gue lahir? Dan dunia jawab, hah? Contohnya, dia pernah ngasih analogi orang yang harus dorong batu ke atas gunung, terus batu itu jatuh lagi. Namanya Sisyphus. Hidup kita ya kayak gitu, muter-muter. Tapi Camus bilang, kita harus bayangin, Sisyphus itu bahagia. Karena apa? Karena meskipun hidup nggak masuk akal, kita bisa tetap memilih untuk menjalaninya dengan kepala tegak. Kita bisa menciptakan momen, kebahagiaan, dan makna, walau dunia nggak kasih kunci jawaban. Sekarang kita loncat ke era modern. Ada teori yang bilang, gimana kalau hidup ini cuma simulasi? Yoi, kayak lo jadi karakter di game GTA atau Sims, beberapa filsuf modern, kayak Nick Bostrom, ngebahas soal kemungkinan kita hidup di dunia virtual. Kalau bener gitu, apa artinya? Ya, justru makin ngaco kan? Tapi ini bikin kita sadar, apapun realitasnya, lo tetap harus nentuin cara hidup lo. Mau ini dunia asli, mimpi, atau simulasi. Yang penting apa yang lo lakuin, tetap punya dampak ke diri lo sendiri dan ke orang lain. Nah, sekarang kita tarik napas sebentar. Kenapa manusia mikir soal tujuan hidup? Tapi kucing atau semut enggak? Karena manusia punya kesadaran dan akal budi, kata filsuf Aristoteles. Manusia adalah zoon logon ekon, makhluk yang berpikir. Dan justru karena itulah, kita pengen ngerti, kita ini siapa, dari mana, mau kemana, hidup ini buat apa. Jadi, mungkin tujuan kita bukan cari jawaban pasti, tapi justru bertanya. Karena dalam proses bertanya itu, kita tumbuh, belajar, dan jadi lebih manusia. Oke gengs, ini poin penting banget. Banyak orang yang menunggu hidupnya bermakna, tapi diem aja nungguin keajaiban. Padahal filsafat ngajarin kita, makna itu nggak dikasih, tapi kita yang bikin. Lo suka bantu orang, bisa jadi itu makna lo. Lo suka mengajar, memasak, bikin lagu,
Atau ngelawak. Itu juga bisa jadi panggilan lo. Tujuan hidup nggak harus gede-gede banget kayak jadi nabi. Kadang cuma jadi orang baik buat sekitarnya juga udah luar biasa. Jujur aja, dari ribuan tahun filsafat, nggak ada jawaban tunggal soal kenapa kita lahir. Tapi ada satu benang merah dari semua teori tadi. Kita lahir bukan buat ngejalanin naskah orang lain, tapi buat nulis naskah kita sendiri. Mau hidup lo dramatis atau lucu kayak sitkom, semua sah. Asal lo sadar dan bertanggung jawab sama pilihan lo. Karena pada akhirnya, hidup itu bukan soal dapet jawaban, tapi soal terus bertanya dan terus melangkah.